Sebelum saya mulai, perkenalkan terlebih dahulu ya. Nama saya Laili Saada, NIM 111957, kelas 6C, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mahasiswa dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi dengan koefisien kontinuitas. Dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Miftahul Idris Widya Putra, MPD, pada mata kuliah Statistik Pendidikan 2. Nah, pada uji korelasi dengan koefisien kontinuitas atau konstabilisasi ini ada 3 tahap ya. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada rumus, yang ketiga ada langkah-langkah pengujian uji korelasi dengan koefisien kontinuitas menggunakan SPSS. Yang pertama ini ada pengertian. Pengertian uji korelasi dengan koefisien kontinuitas atau cross correlation. Uji korelasi Superman dan uji korelasi Kendall digunakan untuk uji korelasi yang datanya berbentuk ordinal atau berjenjang atau ranking. Sedangkan untuk uji korelasi yang datanya berbentuk nominal atau kategori digunakan koefisien kontinuitas. Koefisien kontinuitas ini berkaitan erat dengan chi-square atau chi-kuadrat yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Dengan demikian, untuk menguji hubungan antar variabel yang datanya berbentuk nominal atau kategori digunakan koefisien kontinuitas yang di dalamnya mengandung chi-square atau chi-kuadrat. Dalam proses SPSS, uji korelasi yang datanya berbentuk nominal atau kategori menggunakan teknik analisis crosstalk atau tabel silang. Yang kedua ini tentang rumusnya. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan uji korelasi yang datanya berbentuk nominal atau kategori, maka rumus yang digunakan mengandung chi-square atau chi-kuadrat untuk menguji hipotesis. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Ini yang atas dan ini yang bawah untuk harga chi-kuadrat dicari dengan rumus ini ya. Yang ketiga ini ada langkah-langkah pengujian uji korelasi dengan koefisien kontinuitas menggunakan SPSS. Contoh kasusnya, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pilihan jurusan atau program studi mahasiswa. Latar belakang pendidikan ini dibagi menjadi 2, yaitu berlatar belakang pendidikan agama, contohnya seperti madrasah aliyah atau pondok pesantren, dan berlatar belakang pendidikan umum seperti SMA atau SMK. Sedangkan jurusan atau program studi dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, pendidikan agama Islam ini ada pendidikan agama Islam, pendidikan bahasa Arab, pendidikan Islam, awalus sosial, muamalah, tafsir hadis, akidah filsafat, pendidikan agama, sastra Arab, sejarah kebudayaan Islam, komunikasi, penyiaran Islam, bimbingan konseling Islam, pengembangan masyarakat Islam, dan manajemen dakwah. Dan untuk yang jurusan umum ini ada pendidikan matematika, pendidikan bahasa Arab, ekonomi syariah, politik Islam, sosiologi, komunikasi, dan psikologi. Berdasarkan sampel sebanyak 60 mahasiswa sebagai aspek penelitian diperoleh data sebagai berikut. Nah, ini datanya ya sebanyak 60 mahasiswa. Bentuk aplikasi SPSS itu seperti ini ya, pink, merah. Langkah pertama, setelah kalian buka aplikasi SPSS ini, ada data view, variable view. Nah, yang diklik ini variable view ya. Pada kolom nama ini ditulis lapen. Kemudian di enter. Nah, pada kolom yang kedua ini ditulis your prodi. Kemudian di enter. Nah, untuk tahap yang kedua ini, tipenya semuanya ini, dua-duanya ini harus numerik. Dan kemudian untuk yang bitnya ini harus 8. Kalau untuk desimalnya ini, angka 2-nya ini harus diganti dengan 0. Seperti ini ya. Kemudian untuk kolom labelnya ini, yang latar belakang pendidikan ya ditulis latar belakang pendidikan. Kemudian untuk yang kedua ini ditulis jurusan prodi. Seperti ini ya. Langkah selanjutnya pada kolom values ini
non-nya ini diklik ya. Nah, setelah keluar value label ini, yang pertama ini value-nya ditulis angka 1, dan untuk labelnya ini ditulis berlatar belakang pendidikan Islam. Nah, setelah seperti ini, kemudian klik add. Seperti ini ya. Kemudian yang kedua, ditulis angka 2. Yang labelnya ditulis berlatar belakang pendidikan umum. Nah, setelah selesai, diklik add. Kemudian diklik OK. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk langkah selanjutnya ini, pada kolom jurusan prodi ini, pada kolom values-nya ini, non-nya ini ditulis ganti ini ya. Nah, setelah keluar value label ini, ditulis angka 1 pada kolom value-nya, pada kolom labelnya ini ditulis jurusan atau prodi Islam. Kemudian di add dan ditulis lagi angka 2, labelnya ditulis jurusan atau prodi umum. Kemudian diklik add, kemudian diklik OK. Seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya setelah variabel view ini semuanya diisi dengan seperti ini, kalian pindah dengan klik data view. Nah, data view ada Latpen, ada Gear Prodi. Nanti di sini ada jumlahnya 60 mahasiswa tadi ya. Untuk cara pengisiannya ini, kalian buka data kalian. Contohnya seperti ini. Nah, kalau MA ini pada latar belakang pendidikan Islam ini ditulis dengan angka 1. Kemudian untuk SMA ini karena umum, jurusan latar belakang ini ditulis dengan angka 2. Dan kalau untuk jurusan atau prodi pendidikan ini, untuk PA ini karena ini pendidikan Islam maka ditulis dengan angka 1. Kalau untuk PS ini karena umum maka ditulis dengan angka 2. Nah, hasilnya seperti ini ya. Latpen ini 1, 2, 1, 2 ini. Kalau jurusan prodi ini 1, 2, 1, 1 ini. Ini tadi ya. Seperti tadi, kalau MA karena pendidikan agama Islam ditulis 1, kalau SMA ditulis 2, kalau jurusan prodi ini untuk PAI ditulis 1, kalau umum ditulis 2. Seperti ini ya. Dan ini jumlahnya ada 60. Nah, seperti ini. Nah, kalau pengisian datanya yang berjumlah 60 tadi selesai, kalian klik analyze. Kalian cari deskriptif statistik, kemudian cari cross tab. Nah, muncul seperti ini. Yang latar belakang dipindah ke row, yang jurusan prodi ini dipindah ke kolom, kemudian klik statistik. Nah, setelah muncul seperti ini, kalian klik where, kalian centang, yang nominalnya ini contingency coefficient ini kalian centang. Nah, yang lain biarkan saja, yang dicentang hanya 2 saja. Kemudian klik continue. Setelah selesai, klik scale. Kemudian yang dicentang hanya observed, yang lainnya tidak dicentang. Setelah selesai, klik continue. Nah, setelah selesai baru klik OK. Nah, seperti ini ya hasilnya data-datanya tadi. Nah, setelah selesai, setelah muncul seperti ini tadi, kalian copy satu persatu ya, semua data-data ini kalian copy, kalian buka Word. Nah, jadinya seperti ini. Interpretasi output SPSS ini kalian copy satu persatu seperti ini dan dikasih keterangan seperti ini. Pada tabel cost processing summary penjelasannya seperti ini ya. Dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa N atau jumlah data 60 orang semuanya diproses, dan untuk data yang missing atau tidak ada data yang hilang hingga tingkat kevalidannya 100%. Itu yang untuk tabel care processing summary.
Dan untuk latar belakang ini, tabel cost stabilization ini keterangannya seperti ini, banyak ya, seperti ini. Ini datanya diisi sesuai dengan pada tabel ini ya, seperti ini. Kemudian untuk tabel square testnya ini, keputusannya ini diambil juga sesuai dengan tabel. Dan kemudian yang ini systematic theory ini, keputusannya ini diambil dari tabel juga. Nah, setelah selesai, kesimpulannya ini hipotesisnya HO-nya ini tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pilihan jurusan program studi mahasiswa. Kemudian HA-nya ini ada hubungan antara latar belakang pendidikan pilihan jurusan program studi mahasiswa. Kesimpulannya, penelitian ini membuktikan bahwa tidak ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan pilihan jurusan program studi mahasiswa. Artinya, latar belakang pendidikan tidak ada hubungannya dengan pilihan jurusan program studi mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan mahasiswa buka kurung agama dan umum tutup kurung tidak berhubungan dengan pilihan jurusan program studi atau program studi Islam dan umum. Sekian dari video pembelajaran statistik tentang uji korelasi dengan koefisien kontingensi atau cross stabilization ini. Semoga bermanfaat.